Murid-murid Paviliun Pemurnian Harta Karun membawa buah-buahan yang khusus diproduksi di Laut Setan ke ruangan di lantai 3, namun tak seorang pun menyentuhnya. Saat duduk di ruangan ini, seseorang hanya perlu melihat ke bawah untuk melihat panggung raksasa tempat pelelangan akan berlangsung. Wang Lin dan Limuan mengobrol dengan tenang. Limuan sesekali tersenyum, memperlihatkan ekspresi kelembutan dan kepuasan. Lu Fei dan Taitan duduk bersila di pintu, keduanya berkultivasi. Pada suatu saat, Wang Lin memberi mereka berdua beberapa petunjuk, yang menginspirasi mereka untuk berkultivasi lebih giat lagi. Mereka telah berkultivasi hampir sepanjang waktu mereka berada di sini. Menurut Wang Lin, hanya setelah menyelesaikan semua kekacauan dalam energi spiritual mereka, mereka dapat mulai memahami tahap pembentukan jiwa. Meskipun mereka berdua telah lama menjadi kultivator Naschen Soul tahap akhir, mereka masih belum mencapai puncak Naschen Soul tahap akhir. Kecuali mereka memperoleh pemahaman khusus, satu-satunya cara adalah mencapai puncak tahap akhir jiwa baru lahir selangkah demi selangkah dan kemudian mencoba menerobos ke tahap pembentukan jiwa. Sejak mereka mulai mengikuti Wang Lin, mereka merasa sangat yakin bisa mencapai tahap pembentukan jiwa. Meskipun mereka berdua telah hidup lebih lama dari Limuan, itu tidak jauh berbeda. Jika mereka tidak bisa mencapai tahap pembentukan jiwa dalam 100 tahun, mereka akan mati. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa mereka bertekad mengikuti Wang Lin. Tepat pada saat ini, sebuah indera ilahi datang dari ruangan di sebelah kiri. Lu Fei dan Tai Yan tiba-tiba membuka mata mereka. Lu Fei menyebarkan indera ilahinya untuk menghantam indera ilahi yang datang. Jeritan memilukan terdengar dari ruangan sebelah kiri, dan perasaan ilahiyah itu pun segera sirna. Wang Lin sama sekali tidak mempedulikannya. Ia terus berbicara dengan Limuan. Ini karena ia hampir tidak pernah menghabiskan waktu dengannya. Bahkan lebih dari sekadar kelembutan, Wang Lin merasa ia berutang banyak padanya. Sebuah indera ilahi datang lagi dari ruangan sebelah kiri, tetapi kali ini indera ilahi yang saling terkait menjadi satu. Mata Tai Yan berbinar, dan bersama dengan Lu Fei, mereka berdua menyebarkan indera ilahi mereka dan menghantam indera ilahi yang datang. Berani sekali. Aku ingin melihat siapa yang berani bersikap sombong seperti ini, kata suara dingin dari ruangan sebelah kiri. Indera ketuhanan Lu Fei dan Tai Yan hilang, tetapi mereka tidak terluka. Sebaliknya, mereka mencibir. Ketua sekte, orang ini bukan seorang kultivator pembentukan jiwa. Dia hanya berada di tahap akhir jiwa baru lahir lebih lama dari kita berdua. Dia pasti berada di puncak tahap akhir jiwa baru lahir. Saat Lu Fei selesai berbicara, seseorang berjalan keluar dari ruangan di sebelah kiri. Orang ini mengenakan pakaian ungu dan memiliki rambut putih. Dia berjalan menuju kamar Wang Lin. Dia sangat marah. Awalnya, muridnya hanya penasaran karena dia melihat Suluo dari Paviliun Pemurnian Harta Karun secara pribadi membawa seseorang masuk dan ingin melihat siapa orang itu. Namun, dia tidak menyangka orang itu akan menghancurkan akal sehat muridnya dan melukainya, jadi dia dengan marah pergi keluar. Setelah tiba di luar ruangan, lelaki tua itu membuka tirai dan melihat ke dalam. Namun, yang ia lihat hanyalah tatapan dingin Wang Lin. Tatapan mata lelaki tua itu bertemu dengan tatapan mata Wang Lin, lalu tiba-tiba ia mundur beberapa langkah. Dahinya dipenuhi keringat, dan jiwa baru lahirnya hampir hancur. Ia segera menyadari bahwa pemuda itu pastilah seorang kultivator pembentukan jiwa. Lelaki tua itu diam-diam mengeluh. Ia tidak ingin menimbulkan masalah dengan seorang kultivator formasi jiwa. Namun, dia terlalu takut untuk bergerak. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, "Junior tidak tahu kalau senior ada di sini. Aku gegabah dan berharap senior bisa memaafkanku." Wang Lin mulai berpikir. Ketika ia menatap lelaki tua berpakaian ungu itu, ia merasa familiar. Pastilah orang itu adalah orang yang dikenalnya. Akan tetapi, sudah terlalu lama dan dia tidak dapat langsung mengingatnya. Pada saat ini, tawa tiba-tiba terdengar dari luar saat lelaki tua dari Paviliun Pemurnian Harta Karun berjalan ke lantai 3. Dia bahkan tidak melihat lelaki tua berjubah ungu itu ketika dia tiba di luar pintu. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, "Saya, Kultivator Hu, mendengar bahwa ada sesama kultivator pembentukan jiwa di pelelangan kali ini. Saya datang untuk melihat, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu seseorang yang saya kenal." Ketika dia berbicara, tirai ruangan terbuka dengan sendirinya dan lelaki tua itu masuk. Ekspresi Lu Fei dan Tai Yan berubah.
Mereka segera mundur dan berdiri di belakang Wang Lin. "Duduk." Wang Lin tersenyum tipis. Orang tua itu menatap Lim Wan dan tersenyum. "Sepertinya rekan kultivator berhasil. Aku ingin tahu berapa banyak benang api yang berhasil kamu dapatkan." Wang Lin terkejut. Ketika mereka bertemu saat itu, dia mengenakan topi jerami dan tidak membiarkan lelaki tua itu melihat identitas aslinya. Lelaki tua itu pasti punya cara khusus untuk bisa mengenali Wang Lin sekilas. Wang Lin tersenyum dan berkata, "Lubangnya terlalu kecil, jadi aku tidak mendapatkan banyak." Lelaki tua itu mengangguk sebelum berkata, "Saya juga dibatasi oleh lubang itu dan tidak mendapatkan banyak. Namun, ketika saya pergi ke sana beberapa tahun yang lalu, saya menemukan benang leluhur yang telah tumbuh cukup banyak." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Wang Lin. Dia sangat waspada terhadap Wang Lin. Jika bukan karena dia telah mengembangkan teknik rahasia yang memungkinkannya mengenali seseorang melalui tubuh fisiknya, dia tidak akan tahu bahwa Wang Lin adalah kultivator formasi jiwa bertopi jerami itu. Pada saat ini, lelaki tua berjubah ungu itu berada dalam posisi yang canggung. Dia tidak berani pergi, jadi dia hanya berdiri di sana. Sementara lelaki tua berambut putih dan Wang Lin berbincang, pelelangan di lantai bawah pun dimulai. Awalnya, hanya ada beberapa harta karun dan pil yang sangat populer. Lim Wan duduk dengan tenang di samping Wang Lin. Kadang-kadang dia melihat ke bawah ke arah pelelangan sambil tersenyum. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia berkata, "Rekan kultivator, kamu terlihat sangat familiar. Selain waktu di luar Chaotic Broken Stars, kita pasti pernah bertemu sebelumnya." Ketika pertama kali memasuki ruangan dan mengenali Wang Lin sebagai kultivator dari luar Chaotic Broken Stars, dia merasa bingung. Ketika dia melihat Wang Lin, dia merasakan ada yang tidak asing, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengingatnya. Hal ini sangat jarang terjadi bagi seorang kultivator formasi jiwa. Pria tua berambut putih itu percaya bahwa jika dia pernah melihat seseorang sebelumnya, dia tidak akan melupakannya. Wang Lin tersenyum tipis dan tidak menanggapi. Ia kemudian melambaikan tangan ke arah lelaki tua berjubah ungu di luar. Lelaki tua berjubah ungu itu diam-diam menghela napas lega. Ia berjalan mendekat dan berkata, "Junior Qiu Siping menyapa senior." Dengan itu, dia menoleh ke arah lelaki tua berambut putih itu dan mengatakan hal yang sama. Pria tua berambut putih itu menjawab dengan lembut, tetapi dia jelas menunjukkan sedikit ketidakpuasan saat menjawabnya. Dia pikir tidak apa-apa jika Wang Lin tidak ingin menjawab pertanyaannya, karena mereka berdua adalah kultivator Soul Formation, tetapi mengapa memanggil Junior Naschen Soul ini? Wang Lin tersenyum. "Rekan kultivator Qiu, kita sudah lama tidak bertemu. Saya harap Anda baik-baik saja." Qiu Siping terkejut. Bahkan mata lelaki tua berambut putih itu berbinar saat melihat ke arah Qiu Siping. Qiu Siping memperhatikan Wang Lin dengan saksama. Semakin dia memperhatikan, Wang Lin tampak semakin familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat apapun. Dia bertanya dengan hati-hati, "Senior mengenal junior?" Wang Lin tersenyum. "Sudah lama sekali, aku khawatir kau sudah lupa. Jika aku tidak mendengar namamu, aku juga akan lupa. Saat itu, kita membagi 2 Naschen Soul, masing-masing 1, dan juga peta. Apakah kau ingat sekarang?" Qiu Siping menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia menghirup udara dingin dan berteriak, "Wang Lin! Kau telah mencapai tahap pembentukan jiwa." Wang Lin mengangguk, lalu menatap lelaki tua berambut putih itu dan tersenyum. "Apakah rekan kultivatormu mengingat sesuatu?" Mata lelaki tua berambut putih itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang sangat lama sebelum tersenyum kecut. Dia berkata, "Aku ingat. Aku tidak percaya kultivator Core Formation dari dulu telah mencapai tahap Soul Formation. Sekarang dia ingat." Saat itu, dia bertemu dengan Wang Lin dan Qiu Siping dan langsung menyadari kekuatan aneh dalam diri Wang Lin. Kekuatan itu tampak seperti alam ji yang legendaris, jadi dia menjadi serakah. Dia ingin menerima Wang Lin sebagai muridnya dengan paksa dan melihat apakah dia bisa mendapatkan alam ji. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa setelah ratusan tahun, orang itu akan mencapai tahap pembentukan jiwa, tingkat kultivasi yang sama dengannya. Gagasan yang dia miliki sejak dulu langsung sirna.
Qiu Siping benar-benar terkejut saat mengingat kembali kenangan masa lalunya. Wang Lin masih satu kepala di atasnya. Selama tahap formasi inti, dia tidak bisa mengalahkan Wang Lin. Setelah dia mencapai tahap Naschen Soul, dia masih belum dapat mengalahkan Wang Lin. Sekarang dia telah mencapai puncak tahap akhir jiwa baru lahir, tetapi ketika dia bertemu Wang Lin lagi, Wang Lin telah mencapai tahap pembentukan jiwa. Orang tua berambut putih itu tertawa dan berkata, "Dulu aku memang ceroboh, kuharap rekan kultivator Wang tidak akan menaruh dendam padaku." Kemudian dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Aku ingin tahu harta macam apa yang dicari rekan kultivator Wang di sini." Wang Lin tersenyum. "Resep pil tingkat 6. Orang tua itu menampakkan ekspresi yang rumit dan berkata, "Jika ada hal lain, aku pasti bisa membantumu, tapi resep pil tingkat 6 ini adalah sesuatu yang diminta orang lain untuk kami jual." Wang Lin menggelengkan kepalanya. "Tidak masalah. Kalau aku tidak bisa memenangkannya, maka aku akan mencurinya dan membuat salinannya." Orang tua berambut putih itu tertawa dan kemudian tidak berbicara lagi. Lantai pertama telah menjual banyak pil dan harta karun. Tak lama kemudian, Suluo berjalan ke atas panggung dan berteriak, "Item berikutnya adalah harta karun yang sangat berharga. Saya yakin semua orang di sini sudah tahu bahwa ini adalah resep pil peringkat 6. Resep ini belum pernah dibuka sejak tiba di pavilion pemurnian harta karun kami. Semua orang dapat melihat bahwa resep ini masih memiliki segel yang dipasang oleh pemiliknya. Pil peringkat 6 adalah sesuatu yang hanya bisa diproduksi oleh Suzaku, tetapi Anda juga bisa jika memiliki resepnya. Semua orang memahami nilai resepnya, jadi saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Ada juga perubahan dalam aturan. Penawaran harus dibuat dengan batu roh berkualitas tinggi, tetapi kami juga akan menerima harta apapun. Pavilion pemurnian harta karun saya akan mengevaluasi harganya." Ketiga lantai itu langsung sunyi. Banyak orang datang untuk resep ini. Tak lama kemudian, orang-orang mulai meneriakkan penawaran. Lim Wan sedikit gugup. Wang Lin menepuk tangannya dengan lembut. Ekspresinya tidak berubah saat dia melihat ke lantai pertama. Qiu Siping tersenyum getir. Kali ini dia datang juga untuk resep pil, dan dia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Namun, dia tidak berani menawar sama sekali. Tak lama kemudian, harganya naik menjadi 10.000 batu roh berkualitas tinggi. Harga ini bisa dibilang sangat mahal. Lebih dari 10.000 batu roh, mata Wang Lin berbinar. Dia tidak membawa lebih dari 10.000 batu roh berkualitas tinggi, tetapi dia membawa beberapa batu roh berkualitas tinggi. Hanya satu di antaranya yang tak ternilai harganya, dan itu bisa mengalahkan semua tawaran lainnya. Namun, sepertinya satu saja tidak akan cukup. Ia akan membutuhkan beberapa. Pada akhirnya, meskipun ia bisa mendapatkannya, ia harus membayar cukup mahal. Tentu saja, dia juga bisa menukarkan batu giok surgawi dengannya. Namun, karena kepribadian Wang Lin, meskipun dia harus memilikinya, dia tidak akan membelinya sendiri jika harganya menjadi terlalu tinggi. Wang Lin merenung sejenak. Ia menepuk tas penyimpanannya dan sebuah ukiran kayu muncul di tangannya. Itu adalah salah satu patung cacat yang berisi domain waktu yang telah ia buat. Ada jejak domain seorang kultivator Soul Formation di sana, tetapi itu berisi kekuatan seorang kultivator Naschen Soul tahap akhir. Ada juga beberapa pembuluh darah di dalamnya, jadi ukiran kayu ini seperti boneka. Tidak ada batasan berapa kali bisa digunakan. Harta karun semacam ini akan sangat penting bagi para pembudidaya laut setan. Mata lelaki tua berambut putih itu berbinar ketika dia melirik ukiran kayu itu. Dia tergerak olehnya. Yang dia pedulikan bukanlah ukiran kayu itu, melainkan metode pembuatan ukiran kayu itu. Pavilion pemurnian harta karun menjadi terkenal karena memurnikan harta karun. Orang tua ini sangat ahli dalam memurnikan harta karun, sehingga ia dapat langsung menyadari ketidaknormalan ukiran kayu tersebut. Baik itu wilayah samar milik seorang kultivator formasi jiwa, atau pembuluh darah di dalamnya, keduanya sangat rumit. Namun, pembuluh darah itu terasa sangat familiar baginya karena suatu alasan. Wang Lin mengeluarkan ukiran kayu itu, melemparkannya ke panggung, dan berkata, "Saya persembahkan benda ini." Suluo selalu memperhatikan lantai 3. Ketika dia melihat ukiran kayu itu dilempar ke bawah, dia segera menangkapnya.
Kemudian dia menyerahkannya kepada beberapa penilai harta karun. Saat para penilai melihat ukiran kayu ini, ekspresi mereka berubah dan mereka mulai berdebat dalam hati. Pria tua berambut putih itu merenung sejenak, lalu tatapan matanya tiba-tiba berubah serius dan dia bertanya pada Wang Lin, "Rekan kultivator, mungkinkah urat darah di dalam ukiran kayu itu adalah teknik pembuatan boneka milik Sui Yu?" Wang Lin menatap lelaki tua berambut putih itu. Ia terkejut karena bisa mengenalinya. Namun, setelah dipikir-pikir, lelaki tua ini pasti sudah hidup sangat lama dan, sebagai kepala pavilion pemurnian harta karun, ia pasti sudah melihat banyak hal. Wang Lin mengangguk. Tepat pada saat ini, para penilai mengangkat kepala mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, tetapi kami yakin efeknya sama kuatnya dengan kultivator Naschen Soul tahap akhir. Kami mematok harga 5.000 batu roh berkualitas tinggi." Saat semua orang mendengar ini, orang-orang di lantai pertama semua melihat ukiran kayu itu dan kemudian ke lantai 3. Wang Lin mengerutkan kening. Nilai benda ini jelas bukan hanya 5.000 batu roh berkualitas tinggi. Orang tua itu juga mengerutkan kening. Dia mendengus seolah-olah sedang mengirim transmisi suara. Para penilai itu tidak tahu apa-apa. Dengan kultivasinya, dia bisa tahu bahwa hanya dengan urat darah di dalam benda itu, harganya akan beberapa kali lebih tinggi, dan itu bahkan belum memperhitungkan sedikit domain di dalamnya. Ke-5.000 batu roh berkualitas tinggi ini bahkan tidak cukup untuk reseptil, yang harganya sudah mencapai 10.000 batu roh. Tatapan mata Wang Lin tetap tenang dan dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia melihat ke arah pintu kamar. Tak lama kemudian, seorang gadis cantik muncul dari lantai 2. Ia menyapa Wang Lin, meletakkan batu giok ungu, dan pergi. Pria tua berambut putih itu berkata, "Rekan kultivator, aku akan membeli bonekamu itu." Giok ungu ini dapat ditukar dengan 20.000 batu roh berkualitas tinggi di pavilion pemurnian harta karun manapun. Wang Lin tersenyum. Dia bahkan tidak melihat batu giok itu sebelum berteriak, "Saya menawarkan 20.000 batu roh berkualitas tinggi." Hal ini membuat semua orang terkejut, tetapi kemudian terdengar suara dari ruang tengah lantai 3. Suara seorang gadis berkata, 30.000 batu roh berkualitas tinggi. Wang Lin mengerutkan kening. Qiu Siping menggertakkan giginya dan berkata, "Saudara Wang, saya punya 40.000 batu roh berkualitas tinggi." "Tidak perlu." Suara Wang Lin tenang. Bahkan di Suzaku, 30.000 batu roh berkualitas tinggi adalah harga yang mahal. Tidak ada yang menawarkan lebih banyak untuk waktu yang lama, dan pada akhirnya, resep pil peringkat 6 diperoleh oleh orang di ruang tengah. Meskipun resep pil peringkat 6 langka, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pil itu sendiri sebagian besar sudah punah, jadi 30.000 batu roh berkualitas tinggi sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Tentu saja, jika itu adalah pil peringkat 6 yang sudah dibuat, ceritanya akan berbeda. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan pergi. Dia tidak membawa giok ungu itu bersamanya. "Ayo pergi." Wang Lin berdiri dan menyimpan batu giok itu. Meskipun dia tampak tenang, ada sedikit rasa dingin di matanya. Dia dan Limuan turun ke bawah dan kembali ke penginapan mereka. Di kamar mereka, Limuan berbisik, "Wang Lin, resep pil tingkat 6 itu tidak penting. Kami bahkan tidak tahu resep macam apa itu." Wang Lin tersenyum. "Tunggu aku di sini. Aku harus punya resep itu." Limuan ragu sejenak sebelum mengangguk pelan. Tatapan mata Wang Lin tertuju pada Lu Fei dan Taiyan lalu berkata, "Kalian berdua tinggallah di sini dan jaga dia." Lu Fei dan Taiyan segera mengangguk. Jasad Wang Lin menghilang dari tempatnya. Saat ia muncul, ia sudah berada di luar kota pemberontak iblis. Ia menyebarkan indera keilahiannya dan tubuhnya menghilang lagi. Saat ia muncul kembali kali ini, ia berada di sebuah gunung sejauh 3.000 km. Ia melihat seorang gadis mengenakan gaun hijau di sana. Ia tidak dapat melihat wajahnya karena ada cadar putih yang menutupinya. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua. Mata lelaki tua itu tetap tenang. Sepertinya tidak ada energi spiritual di dalam dirinya. Ketika Wang Lin muncul, mata lelaki tua itu berbinar. "Junior Yo Yanhong menyapa senior." Suaranya sangat menawan, dan ekspresinya setenang air. "Jika kau tidak bisa memberiku alasan yang bagus untuk membujukku ke sini, jangan salahkan aku karena bersikap kejam,
kata Wang Lin. Ekspresinya tetap sama. Mata gadis berjubah hijau itu berbinar. Ia lalu berkata, "Senior sangat licik. Gadis kecil ini mengagumimu." Gadis ini berada di lantai 3, jadi dia tahu tentang semua yang telah terjadi. Dia tahu bahwa Wang Lin adalah seorang kultivator formasi jiwa, tetapi setelah melihatnya menawarkan 20.000 batu roh, dia menaikkan harganya sebesar 10.000 lagi. Pasti ada alasan untuk melakukan itu. Dan setelah meninggalkan paviliun pemurnian harta karun, mereka tidak langsung pergi tetapi menunggunya di sini. Wang Lin langsung dapat melihatnya. Jangan buang waktu membicarakan hal yang tidak berguna. Suara Wang Lin terdengar dingin. Orang tua di belakang gadis berjubah hijau itu mendengus dan melangkah maju. Mata Wang Lin berbinar. Ia menatap lelaki tua itu dan berkata, "Kamu baru saja mencapai tahap pembentukan jiwa. Kultivasimu belum stabil dan kamu harus memahami ranah orang lain. Minggirlah." Wajah lelaki tua itu menjadi gelap, tetapi hatinya terkejut. Namun, dia mengatupkan giginya dan berdiri teguh. Wang Lin menatap lelaki tua itu dan menjentikkan jarinya. Sinar energi spiritual melesat keluar. Ekspresi lelaki tua itu langsung berubah saat ia dengan cepat mengeluarkan harta karun berupa payung. Ia membuka payung itu dan payung itu melepaskan cahaya berwarna pelangi. Wang Lin mendengus. "Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri." Sinar energi spiritual itu mendarat di payung, menyebabkan banyak retakan muncul di atasnya, dan cahayanya meredup. Lelaki tua itu terlempar seperti terkena kekuatan yang dahsyat. Ia terpaksa mundur beberapa langkah dan wajahnya memerah. Butuh waktu yang sangat lama baginya untuk kembali normal. Wang Lin tidak ingin membunuhnya. Pandangannya tertuju pada gadis itu. Mata gadis berjubah hijau itu menunjukkan sedikit ketakutan. Dia mengeluarkan sebuah kotak tertutup dan memberikannya kepada Wang Lin. Wang Lin mengulurkan tangannya dan kotak itu terbang ke arahnya. Dia memecahkan kotak itu, memindainya dengan indera ilahinya, membuat salinannya, melemparkan batu giok itu kembali ke gadis itu, dan bertanya, "Bicaralah. Mengapa kamu memancingku ke sini?" Gadis berjubah hijau itu menangkap batu giok itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Senior, junior bersikap kasar, tetapi saya terpaksa melakukannya. Mohon pertimbangkan nilai resep pil peringkat 6 ini dan bantu junior sekali saja." Ekspresi Wang Lin tetap sama. Gadis berjubah hijau itu menggertakkan giginya dan berkata, "Junior berasal dari sekte Kabut Pudario. Ayahku adalah pemimpin sekte kami. 20 tahun yang lalu, ayahku memasuki makam abadi dan masih belum kembali. Makam abadi ini adalah salah satu dari 2 tempat paling berbahaya di Suzaku, setara dengan lembah 9 hantu yang sunyi. Kultivasi junior tidak cukup kuat, jadi aku berharap senior bisa menemaniku ke sana untuk mengambil jenazah ayahku." Setelah itu, gadis berjubah hijau itu menunjukkan ekspresi sedih. Dia menggigit bibir bawahnya dan menunggu jawaban Wang Lin. Wang Lin berkata dengan tenang, "Aku tidak punya waktu." Dia mengeluarkan batu giok ungu dari tasnya dan melemparkannya padanya. Batu giok ini bernilai 20.000 batu roh berkualitas tinggi. Anggap saja ini sebagai pembayaran untuk membuat salinan ini. Dengan itu, dia menghilang dalam seberkas cahaya berwarna pelangi. Gadis berjubah hijau itu melihat ke arah tempat Wang Lin menghilang dan memperlihatkan ekspresi putus asa. Awalnya dia sudah putus asa, tetapi ketika dia melihat Wang Lin di lantai 3, lelaki tua di sebelahnya mengatakan kepadanya bahwa Wang Lin adalah seorang kultivator formasi jiwa. Setelah mendengar ini, harapan di hatinya pun menyala. Kemudian, dia melihat lelaki tua dari paviliun pemurnian harta karun dan menjadi semakin percaya diri. Itulah sebabnya dia membeli resep itu. Tujuannya adalah untuk memikat Wang Lin. Wang Lin memang tidak punya waktu. Resepnya adalah pil pengembalian asal tingkat 6, sesuatu yang bahkan dapat disempurnakan oleh orang-orang di negara kultivasi tingkat 1 dan 2. Akan tetapi, yang mereka sempurnakan adalah pil kembali ke asal peringkat 1 dan 2. Pil kembali ke asal hanya memiliki satu kegunaan, yaitu untuk meningkatkan kecepatan seseorang menyerap energi spiritual dari langit dan bumi beberapa kali lipat. Pil Return to Origin tingkat 6 juga melakukan hal yang sama, hanya saja kecepatan penyerapan energi spiritualnya sangat mengerikan. Namun, ada batasan untuk pil ini, seseorang hanya dapat meminumnya 1 kali setiap 100 tahun.
Jika seseorang meminum lebih dari itu, tubuh orang tersebut akan berubah menjadi kristal karena energi spiritual yang berlebihan. Akibatnya, orang tersebut akan menjadi kristal berbentuk manusia dengan jiwanya tersegel di dalamnya. Setelah dimurnikan dalam waktu yang sangat lama, kristal berbentuk manusia itu akan semakin mengecil. Ada kemungkinan ia menjadi batu roh palsu berkualitas tinggi. Pada zaman dahulu, tidak ada cara untuk mendapatkan batu roh berkualitas tinggi selain membiarkannya terbentuk secara alami, jadi jumlahnya tidak banyak. Hasilnya, mereka menciptakan pil return to origin yang berperingkat tinggi. Faktanya, meskipun tingkat keberhasilan pembuatannya tidak tinggi, sebagian besar batu roh berkualitas tinggi saat itu adalah yang palsu.